Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai analisis perancangan fitur ramah lingkungan dalam aplikasi AlphaGIS menggunakan metode Goal Directed Design. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Muhammad Rizky, Reza Okto, Diana Tama, dan saya sendiri Reza Safitri, Naila Desti, Adinda Desiska, dan Widya Teresia Putri. Baiklah, langsung saja latar belakang dari analisis kami yaitu dalam era globalisasi, konsumen modern semakin peduli terhadap lingkungan, mencari produk ramah lingkungan, dan mengharapkan transparansi informasi. Pengembangan fitur perbandingan produk berkelanjutan dapat memenuhi ekspektasi ini, membedakan Alfamart di pasar kompetitif, namun menunjukkan komitmen terhadap regulasi dan standar lingkungan yang ketat dengan menyediakan informasi yang membantu konsumen membuat keputusan berkelanjutan. Alfamart dapat memperkuat citra sebagai perusahaan yang bertanggung jawab sosial dan lingkungan, sekaligus berkontribusi pada upaya global melindungi lingkungan. Selanjutnya, tujuan dari penelitian kami yaitu, next slide, tujuannya yaitu untuk memberikan gambaran rinci tentang konsep, fitur utama, dan manfaat situs perbandingan produk ramah lingkungan. Fokusnya ini adalah untuk menyediakan informasi transparan dan mudah diakses untuk mendukung keputusan konsumsi yang bertanggung jawab. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Widya Teresia Putri. Baiklah, terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu dengan pustaka. Yang pertama yaitu UI atau User Interface adalah desain visual yang menghubungkan pengguna dengan produk. Yang kedua yaitu UX atau User Experience adalah persepsi dan respon pengguna terhadap penggunaan produk, sistem atau layanan. Selanjutnya yaitu AlphaGIF adalah aplikasi belanja terintegrasi dengan gerai Alfamart yang memungkinkan belanja dari mana saja termasuk dari rumah. Selanjutnya yaitu Goal Directed Design. Metode ini berfokus pada mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan pengguna dan kemudian memasukkannya secara langsung ke dalam desain produk atau aplikasi. Selanjutnya yaitu Usability Testing. Usability Testing mengacu pada sejauh mana produk dapat digunakan oleh pengguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu Figma. Figma merupakan desain tool yang biasa digunakan untuk mendesain tampilan. Kelebihan tool Figma adalah dapat menyatukan pekerjaan yang sama yang dikerjakan oleh lebih dari satu orang secara bersamaan. Selanjutnya yaitu Sistem Usability Scale atau SUS. SUS mengukur usability melalui kuesioner yang menilai efisiensi, aktivitas, dan keputusan. Aspek usability yaitu ease of use dan usefulness saling berhubungan dan mempengaruhi. Baiklah, itu saja dari saya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih Widya. Bab 3 sendiri, metode penelitian akan dijelaskan oleh Adinda Desiska. Baiklah, pada bab 3 ini berisikan tentang metodologi penelitian. Yang pertama yaitu tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini pada umumnya berada di sekitar Alfamart Medalo, dan objek yang dijadikan dalam penelitian ini adalah aplikasi AlphaGIF milik Alfamart. Waktu penelitian terjadi sekitar kurang lebih 3 bulan. Lalu alat penelitian, alat yang akan digunakan yaitu laptop dan smartphone, Microsoft Office, Figma, Google Workspace, Zoom atau Google Meet. Lalu ada pengumpulan data. Metode pengumpulan data digunakan untuk membatasi ruang lingkup penelitian dan menemukan data untuk dianalisis. Lalu ada wawancara. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan perspektif dan umpan balik dari karyawan Alfamart. Lalu ada studi literatur. Metode studi literatur meliputi kegiatan-kegiatan seperti pengumpulan informasi pustaka, pembacaan dan pencatatan, serta pengelolaan bahan penelitian. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya penjelasan dari Diana Tama. Baiklah, yang selanjutnya adalah metode Goal Directed Design. Metode ini memiliki 6 tahap. Yang pertama ada research. Output dari tahap ini adalah hasil dari wawancara serta riset yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya melalui studi literatur. Tahapan yang kedua adalah modeling. Pada tahapan ini lakukan pemodelan persona pengguna.
Persona pengguna merupakan karakter yang dapat digunakan sebagai pendekatan desain sistem. Tujuannya adalah untuk dijadikan pendekatan dalam perancangan sebuah sistem. Yang ketiga ada tahapan requirement definition. Output dari tahapan ini adalah kebutuhan dari pengguna yang akan dianalisis menggunakan hierarki task analysis. Tahapan yang keempat ada framework definition. Output dari tahapan ini berupa user flow yang akan menggambarkan bagaimana interaksi persona dengan fitur produk ramah lingkungan yang dibangun. Yang kelima ada tahapan refinement. Pada tahapan ini lakukan pembuatan desain user interface serta prototype untuk fitur ramah lingkungan pada aplikasi AlphaGIF. Yang keenam ada tahapan support. Pada tahapan ini, desain user interface yang telah dibuat sebelumnya diimplementasikan menjadi prototype fitur di aplikasi AlphaGIF. Dilakukan evaluasi menggunakan usability testing pada prototype tersebut. Yang selanjutnya adalah usability testing. Usability testing dilakukan menggunakan metode focus group discussion, yaitu dengan melakukan wawancara dengan sejumlah responden yang dimiliki secara heterogen untuk mewakili beberapa jenis pengguna. Terdapat dua jenis responden, yaitu yang pertama pelanggan atau pengguna eksternal, yang kedua karyawan atau pengguna internal. Dalam proses ini, responden diberikan beberapa pertanyaan yang dalamnya meliputi aspek usability Nielsen, yaitu yang pertama, learnability, yang kedua efficiency, yang ketiga memorability, yang keempat errors, dan kelima satisfaction. Next. Yang selanjutnya ada langkah kerja penelitian. Yang pertama, kami mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan dari pembuatan fitur ini. Yang kedua, melakukan riset melalui studi literatur. Yang ketiga, kami mendesain metodologi penelitian yang kami gunakan. Yang keempat, kami melakukan wawancara terhadap karyawan dan juga pelanggan. Yang kelima, kami menganalisis use case dari fitur-fitur yang akan kami buat. Yang keenam, kami mendesain activity diagramnya untuk memperjelas bagaimana use case yang akan kami buat. Yang ketujuh, kami mendesain behavior modelingnya. Yang kedelapan, kami mendesain mock-up-nya atau prototype-nya. Yang kesembilan, kami mengimplementasikan dan melakukan pengujian melalui usability testing. Yang keempat adalah pembuatan dokumen akhir. Baiklah, selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Dian. Untuk bab 4 yang berisi hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya Reza Okto dan Muhammad Rizky. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya untuk menjelaskan tentang bagian hasil dan pembahasan ini. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu bagian dari tahap metode Goal Directed Design tadi. Yang pertama ada metode research. Dalam tahap ini, kami itu melakukan interaksi melalui wawancara untuk menghimpun data kuantitatif yang akan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana fitur produk ramah lingkungan itu digunakan oleh pengguna. Pada tahapan ini, pertama itu kami melakukan wawancara. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kebutuhan pengguna dan hasil yang diharapkan oleh pengguna. Selain itu, untuk mengetahui kondisi aplikasi AlphaGIF saat ini. Selanjutnya, kami juga melakukan evaluasi awal untuk melihat bagaimana aplikasi AlphaGIF saat ini bagi penggunanya. Dapat dilihat pada bagian tabel ini, di bagian question 7, para pengguna ini sangat rata-rata semuanya itu menyetujui tentang adanya penambahan fitur produk ramah lingkungan. Mungkin next ke bagian selanjutnya. Selanjutnya pada bagian modeling, kami itu membentuk suatu user persona atau di sini sebagai sampel yang kami ambil dari salah satu responden kami tadi yang bernama Akram Muzaki dengan usia 21 tahun, yang mana Akram Muzaki ini memiliki tujuan untuk mendapat informasi mengenai produk apa saja yang disediakan AlphaGIF yang merupakan produk ramah lingkungan. Dan permasalahan yang dihadapi dia adalah tidak adanya informasi atau tanda seputar produk yang ramah lingkungan, serta juga kesulitan untuk menemukan kategori produk yang diinginkan. Jadi di sini kebutuhan yang diinginkan oleh user ini tadi, yaitu membutuhkan aplikasi yang mudah digunakan serta penanda untuk produk ramah lingkungan.
Oke, pada bagian requirement, framework division, dan selanjutnya bakal dijelasin oleh teman saya, Reza Okto. Baik, terima kasih Rizky. Untuk selanjutnya yaitu pada requirement. Nah, pada tahap ini akan ditentukan tujuan personal dan kebutuhan secara detail dengan membuat kebutuhan fungsionalitas pengguna dalam bentuk tabel. Nah, seperti yang kita lihat dalam tabel ini, yaitu yang pertama ada filter ramah lingkungan, digunakan untuk memisahkan produk ramah lingkungan. Lalu yang kedua ada filter deskripsi, digunakan untuk mendeskripsikan suatu produk ramah lingkungan. Lalu yang ketiga itu ada fitur penanda, yaitu menandai dengan label khusus untuk produk ramah lingkungan. Nah, selanjutnya kita langsung masuk saja ke dalam bagian framework. Nah, seperti yang terlihat di framework, yaitu sudah ada yang namanya filter ramah lingkungan di framework ini sudah kami masukkan, dan juga filter deskripsi pun sudah kami masukkan juga di framework, begitu pula dengan fitur penanda. Oke, next slide. Oke, nah kita masuk ke poin 4.5 yaitu refinement. Nah, sini kami sudah memasukkan interaksi user yang dimana yang pertama di home screen AlphaGIF itu user nantinya scroll ke bawah hingga menemui kategori produk. Nah, di kategori produk tersebut ada kategori yang namanya itu adalah produk ramah lingkungan. Nah, situ user akan mengklik kategori produk ramah lingkungan, lalu masuklah ke user ke bagian katalog produk-produk ramah lingkungan tersebut. Nah, pada katalog tersebut pun juga sudah ada penanda untuk ramah lingkungannya. Nah, jika user mengklik salah satu katalog tersebut, akan muncul deskripsi dan juga seperti alasan gitu, kenapa produk tersebut ramah lingkungan dan sebagainya. Oke, masuk ke bagian 4.6 yaitu support. Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap desain UI pengguna yang telah dibuat. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur bagaimana pengguna berinteraksi dengan UI, sejauh mana UI memenuhi kebutuhan pengguna, dan tingkat kepuasan pengguna terhadap tampilan UI yang telah disajikan. Oke, terlihat pada tabel 6. Nah, langkah berikutnya adalah mengolah dan menghitung data fungsional sesuai dengan metode System Usability Scale atau SUS. Hasil penghitungan SUS untuk desain user interface dapat dilihat pada tabel 7. Ya. Nah, berdasarkan hasil akhir menggunakan kuesioner SUS, didapatkan rata-rata skor sebesar 78,67. Hasil ini masuk dalam kategori acceptable berdasarkan tentang acceptability range, memiliki peringkat B pada grade scale, dan mendapatkan peringkat good dalam penilaian adjective rankings. Dengan skor rata-rata SUS yang diperoleh bernilai 78,67, maka rancangan user interface baru yang dibuat telah memenuhi skor standar rata-rata SUS yaitu 78,60, sehingga rancangan user interface yang dibuat sudah sukses dan diterima oleh pengguna. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Reza. Untuk materi terakhir mengenai kesimpulan akan dijelaskan oleh Naila. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi pada kesempatan kali ini. Hasil evaluasi desain user interface aplikasi AlphaGIF dengan penambahan fitur produk ramah lingkungan menggunakan sistem usability scale mendapatkan skor rata-rata yang cukup baik, menunjukkan tampilan yang cocok bagi pengguna dan tampilan. Namun, pengguna juga memerlukan fitur produk ramah lingkungan. Setelah melakukan perbaikan menggunakan metode Goal-Directed Design, evaluasi akhir mendapatkan skor rata-rata sistem usability scale yaitu 78,67 yang berada dalam kategori acceptable, dengan peningkatan signifikan dalam tingkat grade, scales, dan adjective rating. Dengan demikian, rancangan user interface tambahan untuk menambah fitur produk ramah lingkungan telah sukses dan diterima oleh pengguna, dan juga memenuhi standar rata-rata sistem usability scale. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Adinda. Dengan berakhirnya dibacakan oleh Adinda, maka selesai pula hasil presentasi kami kali ini. Kami lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.